Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mustafa Rahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan sebuah materi dengan judul Tohar. Apa itu Toharo? Toharo itu bersuci. Sedangkan menurut istilah Toharo itu ialah bersuci dari hadas dan najis. Kemudian sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan najis ini? Nah, najis ini ialah segala sesuatu yang menjijikkan menurut syarak. Segala sesuatu yang menjijikkan menurut syarak. Ternyata najis tersebut ini memiliki beberapa macam. Nah, yang pertama darah. Lalu apa lagi? Nanah. Kemudian bangkai. Nah, segala bangkai itu najis kecuali manusia. Kemudian apa lagi? Ikan. Lalu belalang. Selain tiga itu najis bangkainya. Kemudian berikutnya segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur, yaitu apa? Air kencing dan kotoran. Itu termasuk macam-macam najis. Lalu setelah itu ada lagi pembahasannya mengenai pembagian najis. Najis ini dibagi tiga. Yang pertama mukhaffafah, najis ringan. Apa itu najis ringan? Yaitu najis air kencing bayi yang berumur di bawah 2 tahun dan belum minum apapun selain ASI. Bayinya bayi laki-laki. Kemudian yang kedua apa? Najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis yang berat. Najis beratnya apa? Dari yang berasal dari anjing dan babi. Kemudian yang terakhir najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Yaitu najis selain najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Maka najis mutawassithah najis sedang. Contohnya apa? Kotoran hewan, darah, nanah, bangkai, dan lain-lain. Kemudian karena pembahasan kita toharo, maka bagaimana bersuci dari najis mukhaffafah, najis ringan tadi? Caranya cukup dengan memercikkan air ke daerah yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis mughalladhah, najis berat. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan cara membasuhnya 7 kali, kemudian salah satunya dengan menggunakan campuran debu atau tanah. Kemudian yang ketiga, najis mutawassithah, najis sedang. Bagaimana mensucikannya? Dengan membasuhnya sampai hilang aroma, bentuk, dan warna najis tersebut. Tadi yang bersuci dari najis, kemudian yang kedua bersuci dari hadas. Apa yang dimaksud dengan hadas ini? Nah, contoh, kalau kita kencing, air kencing kita itu disebut najis. Kemudian kejadian kita kencing tadi itu disebut dengan hadas, kejadian hadasan. Kemudian pas kita BAB juga seperti itu, kotoran kita itu najis, kemudian kejadian kita BAB itu disebut dengan hadas. Kemudian hadas ini dibagi dua. Ada dia hadas
besar, ada di hadas kecil. Hadas kecil. Bagaimana mensucikan hadas kecil ini? Caranya yang pertama dengan berwudu. Bagaimana niat berwudu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian wudu ini ada rukunnya. Ada berapa rukunnya? Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir yang keenam tertib. Itu rukun wudu. Lalu yang kedua dengan cara tayamum. Niatnya gimana? Nawaitu tayamum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kalau kita ada sakit misalnya atau tidak menemukan air, kita bisa bersuci menggunakan tayamum. Bagaimana caranya? Pertama, kita ambil debu tersebut, misalnya di dinding, kita tempelkan tangan kita ke dinding. Lalu setelah itu kita tipiskan debu tadi dengan cara kita hancurkan dua tangan. Lalu setelah itu kita usapkan ke wajah. Kemudian setelah itu kita ambil lagi debunya. Setelah kita ambil debu tersebut, kita tipiskan lagi. Kemudian tangan ini ada dua bagian. Bagian yang pertama ini digunakan untuk bagian atas lengan ini. Nah, bagian atas. Kemudian bagian kedua untuk bagian bawah lengan. Kemudian itu cara tayamum. Kemudian yang berikutnya hadas besar. Apa saja hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi? Pertama, bertemunya dua khitan. Yang kedua, keluarnya air mani. Ada yang disebabkan oleh mimpi basah ataupun sebab lainnya, maka dia wajib mandi. Kemudian yang ketiga, setelah melahirkan. Yang keempat, setelah haid. Dan yang kelima, meninggal dunia. Mungkin ini saja materi saya pada hari ini mengenai taharah. Mungkin kurang dan lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.